Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Sekarang saya akan menyampaikan kisah lucu yang ke-24. Nah, kisah lucu yang ke-24 ini judulnya ialah Menipu Tuhan Gaya Yahudi. Masya Allah. Pertanyaannya, bagaimana menipu Tuhan menurut gaya Yahudi? Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, tadi yang ke-23 menipu Tuhan gaya Indonesia bagian timur umurnya. Sekarang menipu Tuhan menurut gaya Yahudi. Nah, pada suatu hari, orang Yahudi ingin makan babi. Padahal di dalam kitab orang Yahudi itu babi itu hukumnya haram. Disebutkan di dalam kitab Imamat pasal 11 ayat 7 dan ayat 8. Inilah binatang yang tidak boleh kamu makan, yaitu binatang yang berkuku belah panjang tetapi tidak memamah biak. Namanya babi. Dagingnya janganlah kamu makan, bangkainya janganlah kamu sentuh, haramlah semuanya itu bagimu. Nah, begitu bunyinya kitab Imamat. Sama juga dengan kitab Ulangan. Ya. Kitab Ulangan pasal 14 ayat 7. Bahwa binatang yang tidak diboleh dimakan namanya babi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada satu hari orang Yahudi ini makan daging babi. Caranya dia menipu Tuhan. Bagaimana caranya? Ketika dia melihat ada daging babi, dia tanya kepada pembeli, ini daging kambing ini berapa 1 kilo? Orang yang menjual babi itu mengatakan, ini bukan daging kambing, ini adalah daging babi. Ya, nggak apalah. Nah, daging anggap saja daging kambing berapa sekilo? Umpamanya sekilo itu 90.000. Dia belilah 2 kilo lalu dia masak. Nah, dia masak di rumahnya, tetangga juga bertanya, masak apa? Masak daging kambing. Padahal yang dia makan adalah daging babi. Nah, dengan demikian dia merasa aman, merasa tenang, bisa memakan daging yang diharamkan dengan menukar namanya saja, namanya daging babi, hanya menukar mereknya namanya daging kambing. Masya Allah. Nah, begitulah caranya. Jadi kalau ditanya orang, apakah kalian Yahudi? Iya, pernah makan daging babi? Tidak pernah. Itu yang dimakan kemarin, itu daging kambing. Nah, itu kata penjualnya itu daging babi. Iya, tapi kami membelinya atas nama daging kambing. Dengan demikian kami tidak pernah memakan daging babi. Nah, itu kan menipu Tuhan namanya. Lalu pada suatu hari orang Yahudi ini juga menurut kisahnya ingin meminum minuman keras, minuman beralkohol. Sedangkan minuman beralkohol itu haram menurut kitab sucinya. Nah, lalu dia tanya, ini jus ini berapa satu botol? Orange juice berapa satu botol? Ini bukan orange juice, ini adalah minuman whisky. Ya, apa berapa satu botol? 150.000. Dia bayar, dia bawa pulang lalu dia minum. Ketika orang bertanya, minum apa itu tadi? Mau minum orange juice yang sudah dimasukkan ke dalam botol modern. Kok belinya sampai 150.000? Orange juice itu ya paling-paling ya 20.000, 15.000 rupiah. Ya, saya mengatakan kepada dia, beli oleh orange juice. Nah, kata orang menjualnya itu katanya whisky. Ya, terserah sama dia. Yang penting bagi saya ini adalah minum orange juice. Nah, langsung dia minum dengan merasa tenang, tidak merasa berdosa. Kenapa? Dia telah membuat mereknya whisky itu dengan merek orange juice, air jeruk.
Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, itu lucu memang, tapi itu lucu penipuan, melakukan penipuan. Masya Allah, menipu Tuhan. Jadi orang yang menipu Tuhan itu sebenarnya adalah menipu dirinya sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dalam kehidupan ini banyak orang yang coba untuk menipu Tuhan. Misalnya ya ada yang sholat tapi tidak ngambil uduk, disangkanya sholat akan diterima juga oleh Allah, padahal tidak. Uduknya sudah batal tapi dia sholat juga. Itu menipu Tuhan namanya. Dia belum bayar zakat tapi dia sedekah hanya beberapa rupiah, dianggapnya ini bayar zakat ini. Nah, itu menipu namanya. Nah, umpamanya waktu berbuka belum sampai tapi dia minum juga. Nah, katanya nggak sengaja, padahal disengajanya. Itu menipu Tuhan. Pada dasarnya dia adalah menipu dirinya sendiri. Nah, Pak Ibu saudara sekalian, kita lanjutkan perjalanan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, masalah penipuan itu memang banyak dilakukan oleh orang-orang yang lemah mentalnya, lemah imannya. Dengan berbagai-bagai cara sudah dicoba. Kalau yang tingkat nasionalnya, umpamanya di Indonesia ini, bahwa pasal 6 dari Undang-Undang Dasar 1945, nah itu dulunya berbunyi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia haruslah orang Indonesia asli dan beragama Islam. Nah, orang Indonesia asli dan beragama Islam. Yang menjadi pertanyaan kita, mengapa disebutkan presiden dan wakil presiden itu harus orang Indonesia asli dan beragama Islam? Karena orang yang berjuang, yang memerdekakan Republik Indonesia ini adalah orang Indonesia asli yang beragama Islam. Sedangkan yang beragama lain itu biasanya bekerja sama diantaranya dengan para penjajah. Mereka merasa menjadi anak emas pada waktu itu, atau setidak-tidaknya menjadi mata-mata, sehingga keluarlah yang pemimpin itu haruslah orang Indonesia asli dan beragama Islam. Nah, tapi akhir-akhir ini tidak ada orang yang merasa tertipu. Sudah lain bunyinya. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, banyak hal-hal seperti itu terjadi di negara, terjadi dalam perdagangan, terjadi soal makanan, kehidupan sehari-hari. Banyak sekali terjadi. Nah, karena itu kita diminta menjadi orang yang lurus oleh Al-Quranul Karim. Ayatnya mengatakan, wa inna hadza sirati mustaqima. Inilah Al-Quranul Karim, jalan yang lurus itu. Fattabi'uhu, hendaklah kamu ikuti jalan lurus itu. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Jangan kamu ikuti jalan lain yang menyebabkan kamu bercerai-berai dari jalan Allah. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah kami wasiatkan kepadamu agar kamu menjadi orang-orang yang terpelihara. Nah, jadi Bapak diminta hormat, jalan lurus itu ada pula yang ditipu orang. Apa? Yang jalan lurus itu hanyalah satu orang nabi saja di dunia ini, yaitu Nabi Isa. Kenapa? Karena ada disebutkan di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 6.
Aku adalah jalan yang lurus, yang hidup. Tiada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Akulah jalan yang lurus. Nah, jadi kita lihat ada di internet, ada di mana-mana. Oh, siapa ingin jalan yang lurus, ikutlah Nabi Isa. Nah, padahal semua nabi-nabi yang diturunkan oleh Allah itu membawa jalan lurus semua, mulai dari Nabi Adam. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatamul anbiya Muhammad al-Mustafa. Nah, seluruh nabi-nabi itu membawa jalan yang lurus. Di zamannya tidak ada orang yang mengenal Allah tanpa melalui nabi-nabi itu. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, wa inna hadza sirati mustaqima, aku inilah jalan yang lurus itu. Fattabi'uhu, ikutilah jalan yang lurus ini. Wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili, jangan kamu ikuti jalan yang lain menyebabkan kamu tercerai-berai dari jalan Allah. Nabi Isa pun mengatakan dia jalan yang lurus. Akulah jalan yang lurus, akulah jalan yang hidup. Tiada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, sama. Nabi Isa pun mengatakan bahwa aku datang dari Tuhanku. Apa yang aku ucapkan ini adalah dari Tuhanku, maka ikutilah aku. Nah, Nabi Adam juga begitu. Hei anak-anakku Kabil dan Habil, ikutilah perintah Tuhan bahwa yang menikah itu tidak boleh. Anakku yang sesama lahir harus kawin silang. Itu aturannya pada waktu itu. Itulah jalan yang lurus. Tapi anaknya membangkang, namanya si Kain atau si Qabil, yang akhirnya terjadilah pembangkangan pertama, pembunuhan pertama anak manusia terhadap Habil oleh Qabil itu pada awalnya. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, banyak orang ingin menyimpang dari jalan Allah karena mengikutkan hawa nafsunya, sebagaimana Qabil yang membunuh Habil karena mengikutkan hawa nafsunya. Dia melanggar hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Adam alaihi salam. Nah, demikianlah Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua. Yang penting kita mendapatkan ilmu pengetahuan dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.